Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarnila. Saya mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 1 tahun 2023 di LPTK Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan mempresentasikan hasil ujian tengah semester saya di mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan juga pembelajarannya. Untuk tugas UTS-nya yaitu memodifikasi rencana pembelajaran. Untuk modul ajar yang saya modifikasi yaitu modul ajar guru pamong saya, guru IPA dari SMP Negeri 39 Semarang, yaitu Bapak Ristono. Untuk modul ajarnya yang dimodifikasi yang pertama yaitu mengenai pembahasannya, di mana untuk yang Bapak Ristono itu modul ajarnya membahas 3 subbab, ada usaha, energi, dan pesawat sederhana. Sementara modul ajar yang saya buat yaitu hanya membahas 1 subbab yaitu energi. Kemudian untuk modul ajarnya, karena ini subbabnya berbeda, maka untuk alokasi waktunya juga berbeda. Di mana untuk Bapak Ristono itu ada 30 jam pelajaran, dan saya itu hanya 5 jam pelajaran. Kemudian untuk kompetensi awal tentunya berbeda karena subbab yang akan disampaikan itu berbeda. Kemudian selanjutnya yang berbeda yaitu model pembelajarannya dan juga pendekatan. Untuk yang di Guru Pamong, itu model pembelajarannya adalah project based learning. Sementara saya yaitu modelnya problem based learning, dan juga untuk pendekatannya menggunakan teaching at the level, di mana nantinya untuk pendekatan tersebut itu mengacu kepada kemampuan peserta didik. Nanti saya akan melaksanakan pretest untuk mengukur kemampuan peserta didik. Kemudian untuk tujuan pembelajarannya juga tentunya berbeda. Pemahaman bermakna dan juga pertanyaan pematiknya juga berbeda seperti itu. Kemudian untuk yang kegiatan pembelajarannya, karena yang Bapak Ristono itu menggunakan model project based learning, dan juga untuk materinya juga banyak, ada usaha, energi, dan juga pesawat sederhana, sementara saya lebih spesifik kepada materi energi, di mana untuk yang pertama itu guru membuka pelajaran dengan salam dan juga berdoa, di mana itu juga ada unsur budayanya yaitu 5S, diantaranya yaitu salam. Kemudian guru juga mengatur posisi duduk peserta didik dan pengkondisian kelasnya. Kemudian ini setelah itu ada pemberian asesmen diagnostik kognitif berupa pertanyaan seperti itu atau pretest. Untuk nanti pretestnya terlampir. Untuk pretestnya ada energi, di mana nanti untuk yang energi ada tes diagnostiknya, dan untuk pertanyaannya nanti ada siswa diminta untuk memperhatikan gambar. Nanti siswa diminta untuk menentukan gambar mana yang termasuk ke dalam energi. Kemudian ada juga apa yang maksud dengan energi dalam fisika, dan juga ada mencocokkan gambar. Kemudian ada perbedaan usaha dan juga energi, dan juga contohnya. Kemudian ada juga macam-macam energi seperti itu. Kemudian setelah asesmen kognitif awal atau pretest, guru nanti menyampaikan tujuan yang ingin dicapai. Untuk tujuannya tadi sudah terlampir di PPT, dan juga nanti guru menyampaikan persepsi atau pertanyaan pematik, diantaranya yaitu hubungan antara usaha dan juga energi. Energi itu dapat dikonversikan untuk apa saja dan kebutuhan, dan juga jenis-jenis energi terbarukan yang dapat digunakan di Indonesia. Kemudian untuk kegiatan intinya, karena untuk yang Bapak Ristono itu membuat proyek,
Maka yang pertama itu diminta untuk membaca di buku siswa, kemudian nanti diminta untuk persiapan aktivitas. Lalu untuk yang saya itu setelah siswa membaca dari buku siswa, siswa diminta untuk berkelompok dan juga mengerjakan LKPD-nya. Setelah nanti LKPD-nya dikerjakan, nanti bisa dicocokkan bersama dan juga dikoreksi seperti itu. Kemudian setelah nanti dikoreksi, itu nanti membahas pertanyaan atau kesimpulan. Kemudian untuk selanjutnya itu ada asesmen penilaian. Dan untuk asesmen penilaiannya, untuk yang Bapak Ristono itu ada 3, ada yang usaha, kemudian energi, dan juga ada pesawat sederhana. Di mana untuk rubriknya itu lebih ditekankan kepada penilaian proyek, karena modelnya itu project based learning. Kemudian sementara saya itu ada yang pertama, ada asesmen penilaian diagnostik kognitif atau soal pretestnya, seperti yang tadi sudah disampaikan melalui PPT. Kemudian modifikasinya juga ada kunci jawabannya. Kalau Bapak Ristono tadi hanya ada rubriknya, sementara saya ini tadi ada pertanyaan, kemudian ada jawabannya, ada kunci jawabannya seperti itu. Lalu untuk penilaiannya itu lebih spesifik kepada penilaian formatif, yaitu ada penilaian kelompok dan juga penilaian individu. Kalau untuk Bapak Ristono tadi rubriknya lebih kepada rubrik project seperti itu. Ini ada penilaian diskusi kelompok, lembar kegiatan diskusi, ada instrumen penilaian presentasi, ada yang kriterianya itu ada kelengkapan informasi, sedang berkembang, sesuai ekspektasi, ataupun melebihi ekspektasi. Kemudian ada juga gaya berkomunikasinya, itu apakah bahasa yang digunakan itu kaku atau tidak mudah dimengerti, maka itu fasenya itu sedang berkembang. Sementara untuk yang bahasa yang digunakan itu kaku tapi mudah dimengerti itu sesuai ekspektasi. Dan yang untuk melebihi ekspektasi, kriterianya yaitu bahasa yang digunakan itu luas, formal, dan mudah dimengerti oleh orang lain, dan juga menggunakan bahasa tubuh yang mendukung. Kemudian ada lembar penilaian presentasi. Untuk yang rubrik yang tidak ada data-datanya, berarti itu lebih ke penilaian individu. Kemudian ini juga ada elemen profil pelajar Pancasila. Kemudian untuk pengayaan dan juga remedialnya. Kemudian ini untuk Bapak Ristono, itu ada uji kemampuannya juga seperti itu. Ada LKPD-nya. Kemudian untuk materinya, tadi untuk modul ajar Bapak Ristono karena mencakup banyak subbab materi, maka materi yang dicantumkan juga banyak. Untuk materi di modul ajar saya itu hanya mencakup energi. Dan juga untuk Bapak Ristono, karena itu materinya banyak, jadi materinya itu lebih sedikit, lebih minim seperti itu. Dan juga untuk yang saya, karena ini lebih spesifik ke satu subbab, maka materinya itu lebih terperinci sesuai dengan yang akan dibahas nanti di kelas. Lalu untuk yang terakhir yaitu refleksi guru dan juga peserta didik. Untuk refleksi guru dan peserta didik, untuk keduanya itu tidak ada modifikasi seperti itu, karena itu hanya refleksi, jadi untuk pertanyaan yang sama bisa digunakan. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.